Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 41. Kamu itu makin menggairahkan gemuk kayak gini. Memangnya Mas nggak pingin balikan gitu sama Gisela? Nggak. Jawab Madava tegas tanpa keraguan sedikit pun. Mas hanya mau sama kamu, hari ini, esok, dan nanti. Only you. Ayu tersenyum malu. Mendapatkan pernyataan cinta seperti ini membuat hatinya berbunga-bunga. Karena Mas lebih memilihku, aku ada hadiah untuk Mas. Apa? Tanya Madava penasaran. Sebentar. Ayu turun dari ranjang dan mengambil tasnya. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sesuatu dan memberikannya pada Madava. Madava menerima sebuah benda segi empat seperti foto itu dengan alis berkerut. Diamatinya apa yang ada di potret tersebut. Apa ini? Tanyanya yang memang tidak mengerti. Maklum saja, meskipun ia sudah memiliki seorang anak. Tapi ia tidak mengerti sama sekali mengenai hal yang berhubungan dengan kehamilan. Ia juga tidak pernah berinteraksi dengan anak kecil sama sekali. Ia tidak memiliki adik maupun sepupu yang masih kecil. Jadi ia benar tidak paham dengan apa yang Ayu berikan saat ini. Ayu yang paham pun segera menjelaskan. Ini namanya cetak hasil USG. Cetak USG ini menunjukkan kalau di rahimku ada calon anak kita. Jelas Ayu dengan mata berbinar. Apa calon anak kita? Maksud kamu? Aku hamil anak kita, buah cinta kita. Kamu serius? Sangat serius. Mendengar berita tidak terduga itu membuat bibir Madava semakin merekah sumringah. Ia pun segera memeluk erat tubuh Ayu sambil mengecupi seluruh wajah Ayu. Ayu terkekeh geli hingga tanpa sadar membuat Raffi jadi terbangun. Mama sama papa lagi ngapain? Ucap Raffi membuat keduanya terkesiap. Keduanya saling menoleh dengan raut wajah salah tingkah. Madava ingin turun dari atas ranjang. Tapi ia lupa ada jarum infus yang menancap di pergelangan tangannya. Mas mau kemana? Tolong bantu Mas ke ranjang Raffi, sayang. Ucap Madava membuat pipi Ayu bersemu merah. Ia pun segera membantu Madava turun sembari memegangi kantung cairan infus. Madava kini berpindah duduk di samping Raffi yang sedang menatap keduanya bingung. Mama sama papa punya kejutan untuk Raffi. Apa? Raffi pernah minta adik sama mama dan papa, kan? Raffi pun mengangguk. Nah, sekarang di dalam perut mama ada adik bayinya. Kamu senang? Beneran, Ma, Pa? Raffi tampak antusias. Ayu dan Madava pun mengangguk. Raffi pun berseru girang. Ia sampai bertepuk tangan sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Yeay, Raffi punya adik bayi. Yeay, makasih mama, makasih papa, yeah. Pagi itu ruangan yang biasanya sepi itu terdengar begitu semarak. Semua karena kabar kehamilan Ayu. Bu Sanum yang mengetahui kehamilan Ayu pun segera datang ke rumah sakit pagi sekali seraya membawakan mereka sarapan.
Tampak Madava telah terlihat lebih fit, meskipun jarum infus belum dilepaskan dari pergelangan tangannya. Tapi ia sudah lebih segar dan tidak pucat seperti semalam. Aku nggak mau makan, mual. Madava menyodorkan lagi piring yang tadi Ayu berikan padanya. Ia benar mual saat makanan itu ada di depan mulutnya. Apalagi bila makanan itu benar masuk ke mulutnya. Ia yakin, ia akan segera memuntahkannya. Ayu mendelik, ia pikir Madava sekedar membual untuk mencari perhatiannya. Jangan cari alasan, Mas. Makan, awas nggak habis, ancam Ayu. Mas nggak beralasan, sayang. Tapi emang perut Mas serasa aduk saat tercium aroma masakan itu. Ucap Madava jujur. Ayu yang kesal lantas mengambil piring itu dan menyendokkannya ke dalam mulut Madava. Buka mulutnya, titah Ayu yang kesal, padahal ia sedang hendak membantu Raffi makan. Tapi Madava justru merengek membuatnya kesal. Entah kenapa ia jadi mudah emosi saat ini. Padahal biasanya mau Madava bersikap menyebalkan bagaimanapun, ia takkan pernah terpancing. Namun kali ini hanya karena Madava merengek tidak bisa makan, ia kesal sekali. Dengan takut, Madava mulutnya. Sesendok nasi pun akhirnya masuk ke dalam mulut Madava. Madava lantas segera mengunyahnya. Tuh, mual nggak, kan, Mas itu ya, udah tahu aku sedang bantu Raffi makan, malah berulah. Nyebelin banget sih, nih, lanjutin makannya. Ayu kembali menyodorkan piring nasi itu pada suaminya. Tapi belum sempat Madava menyelesaikan katanya. Ayu sudah lebih dulu menatapnya tajam. Madava pun pasrah dan mengambil alih piring itu. Lalu sambil menahan nafas, ia menyendokkan nasi beserta lauknya ke dalam mulut. Namun belum sempat ia mengunyahnya, perutnya seketika bergejolak. Dengan tergesa, Madava turun dari tempat tidur. Sampai lupa kalau jarum infus masih tertancap di pergelangan tangannya. Akibat gerakannya tiba-tiba, jarum itu pun terlepas. Darah segar bercucuran di lantai, namun Madava tidak menghiraukannya. Sebab ada yang lebih mendesak, yaitu isi perutnya yang ingin segera dikeluarkan. Mata Ayu terbelalak, ia benar terkejut dengan apa yang terjadi pada suaminya. Apalagi saat melihat laki itu terlihat seakan begitu tersiksa. Hingga berlarian dengan tergesa ke kamar mandi. Pun darah yang berceceran di lantai membuat Ayu jadi merasa bersalah. Raffi dan Bu Sanum yang melihatnya pun ikut terkejut. Sama seperti Ayu, Bu Sanum pun berpikir kalau Madava hanya sedang mencari alasan agar diperhatikan oleh istrinya. Namun setelah melihat apa yang terjadi, barulah ia mengerti kalau Madava memang mual saat hendak makan sendiri. Mas. Panggil Ayu lirih dengan raut wajah cemas. Ia membantu memijit tengkuk Madava yang terus memuntahkan isi perutnya di kloset. Saat muntahnya berhenti, barulah Madava mencuci mulutnya. Wajahnya yang tadi terlihat baikan kini kembali pucat.
Ayu yang merasa bersalah pun memeluk tubuh Madava dari belakang seraya menangis terseduh. Mas, maaf, ini semua gara aku yang gak percaya katamu. Aku pikir kau hanya membual padahal kau memang benar merasa mual saat makan sendiri tadi. Ayu menangis terseduh. Madava pun membalikkan badannya dan balas memeluk Ayu. Kau tidak salah, Yu. Mas aja yang emang akhir ini tampak aneh. Sebenarnya, setelah kau pergi, Mas gak bisa makan apapun. Hanya bisa minum dan minum. Kalaupun makan, Mas hanya bisa makan masakan kamu. Makanya sisa masakanmu yang ada di kulkas sudah habis Mas makan. Karena sudah habis, Mas gak ada stok makanan lain. Makanya 2 hari tadi Mas gak makan sama sekali selain minum air putih dan kopi. Makanan yang masuk pun hanya rujak yang Mas beli saat dalam perjalanan menuju rumahmu di kampung halamanmu. Madava berucap jujur. Sungguh, Ayu benar terkejut mendengar penuturan suaminya itu. Begitu pula tadi, saat makan sendiri, perut Mas rasanya langsung bergejolak. Beda saat kau menyuapi Mas. Mas sejujurnya bingung, apa Mas mengidap penyakit langka dan akan segera mati ya? Ucap Madava seraya dipapah Ayu ke ranjang. Tampak seorang dokter dan asistennya yang sudah dipanggil Bu Sanum bersiap hendak memeriksa kondisi Madava. Sekaligus seorang cleaning service yang sedang membersihkan ceceran darah di lantai. Mas, jangan bicara sembarangan. Kalau Mas mati, gimana dengan aku dan anak kita? Mata Ayu tampak berkaca-kaca. Kalian ngomong apa sih? Tegur Bu Sanum. Jangan menduga gak jelas kayak gitu. Dava, cepat naik sana. Periksa dulu. Ujar Bu Sanum. Madava pun menurut dan segera naik ke atas brangkar. Mata Ayu masih berkaca-kaca. Ia jelas sekali terlihat sangat cemas. Setelah dokter memeriksa beberapa saat sambil menanyakan berbagai keluhan yang Madava alami. Akhirnya dokter pun sudah berhasil mendapatkan hasil diagnosanya. Suami ibu mengalami yang namanya kehamilan simpatik atau Covet Syndrome. Apa? Covet Syndrome? Memangnya itu apa, dokter? Tanya Ayu penasaran. Covet Syndrome adalah gejala kehamilan yang terjadi pada pria. Memang, hal ini dapat membuat seorang pria mengalami gejala berupa sembelit, gas, kembung, mudah marah, mual, muntah, dan lainnya. Meski begitu, masalah ini hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan masalah serius. Jadi ibu dan bapak nggak perlu khawatir ya. Banyak yang bilang ini terjadi karena pasangan atau sang suami yang begitu mencintai istrinya loh. Mendengar penuturan dokter itu membuat Ayu tersenyum senang. Apalagi saat dokter mengatakan kalau itu bisa terjadi karena sang suami yang sangat mencintainya. Jelas saja Ayu merasa bahagia. Pantas saja selama hamil ia tidak mengalami ngidam maupun mual dan muntah. Hanya pernah mengalami kram perut saja. Setelah mengetahui perihal kehamilannya, ia sudah tidak sering mengalami hal itu lagi. Justru kini selera makannya meningkat.
Apalagi saat melihat menu berbahan dasar daging, Ayu bisa makan sampai kalap. Setelah dokter pergi, Ayu pun membantu menyuapi Madava, sedangkan Raffi disuapi Bu Sanum. Papa lucu, Papa disuapi kayak Raffi, Papa kayak anak kecil. Raffi terkekeh membuat Madava mendelik. Biarin, memangnya Raffi aja yang boleh disuapin Mama, Papa juga dong. Ayu terkekeh, apalagi saat Madava bertingkah manja padanya. Ia jadi gemas sendiri. Bu Sanum pun ikut tergelak, terlebih saat ayah dan anak itu sedang memperebutkan Ayu. Tanpa ia tahu, di luar sana, ada sepasang telinga sedang mencuri dengar apa yang terjadi di dalam sana. Orang itu menarik nafas dalam. Kemudian ia membalikkan badannya segera pergi dari sana. Sesak, itu yang Rafa rasakan saat ini. Setelah beberapa saat yang lalu, dengan mata kepala dan telinganya sendiri. Ia menyaksikan keromantisan Ayu dan Madava. Sesaat yang lalu memang ia sengaja datang ke rumah sakit untuk menemui Madava. Ia mengetahui keberadaan Madava dari ART di rumahnya pagi itu. Setelah mengetahui dari ibunya kalau ia bertemu dengan Ayu di kampung halamannya. Ia jadi penasaran dengan hubungan keduanya. Bisa saja, kan kalau hubungan keduanya tidak baik saja. Ayu pulang ke kampung halamannya karena hubungan mereka yang buruk. Rafa sempat berpikir kalau Ayu masih berada di kampung halamannya. Ia pun datang ke rumah Madava pagi sekali. Berharap ia belum berangkat bekerja, tapi yang didapatinya hanya ART-nya saja. Menurut penuturan Bisumi, Madava sudah beberapa hari berada di rumah sakit untuk menjaga Raffi. Rafa juga menanyakan keberadaan Ayu, tapi ternyata Bisumi tidak mengetahui keberadaannya. Oleh sebab itulah Rafa berpikir kalau hubungan Ayu dan Madava tidak baik saja. Untuk memastikan, Rafa pun berniat menemui Madava. Rencananya, bila memang hubungan keduanya tidak bisa dilanjutkan, maka ia akan kembali maju untuk memperjuangkan Ayu. Namun apa yang ia lihat sungguh di luar dugaan. Hubungan keduanya justru baik saja. Bahkan terdengar sangat manis. Jujur saja kalau ia cemburu, namun ia harus bersikap bijak. Ia tidak mungkin menghancurkan kebahagiaan Ayu. Melihat Ayu sudah bahagia saja, Rafa sudah cukup puas. Meskipun ia harus menelan kekecewaan dengan kenyataan yang ada, tapi ia tidak bisa egois. Rafa hanya bisa mendoakan semoga Ayu benar berbahagia dengan suaminya itu. Tiba ia teringat akan sosok seorang perempuan. Mengingat sosok itu, membuat Rafa tercenung sejenak. Hingga kemudian ia melajukan mobilnya ke suatu tempat. Telepon dari siapa? Tanya Ayu. Dari kantor. Katanya 1 jam lagi orang dari pusat akan datang. Madava berujar sambil turun dari ranjang. Jarum infus sudah dilepaskan dari pergelangan tangannya. Jadi ia sudah bisa bergerak bebas meskipun masih sedikit lemas. Jadi Mas mau ke kantor? Madava mengangguk. Memangnya nggak bisa diwakilkan? Sayangnya, nggak, sayang.
Tapi, kan Mas masih sakit? Ujar Ayu cemas. Aku nggak apa-apa kok, Mas nggak akan lama. Nanti sopir kantor yang akan jemput jadi nggak usah khawatir ya. Ujarnya sambil tersenyum. Ia mengusap pipi Ayu yang sudah mulai membulat dengan gemas. Wah, pipi kamu makin bulat aja. Oh ya, jadi aku gemukan dong, Mas. Ayu terlihat panik. Duh, gimana ini? Memangnya kenapa? Kok kamu jadi panik, sayang? Tanya Madava heran. Entar aku jadi semakin gendut gimana? Entar Mas jadi ilfil sama aku dong. Ucap Ayu mengeluarkan kekhawatirannya. Madava terkekeh. Nggak akan, kamu tenang aja. Apalagi kamu itu gemuk karena hamil anak kita. Jahat banget kalau aku ilfil hanya gara kamu gemuk. Lagian tahu nggak, kamu makin gemesin gemuk kayak gini. Bahkan Madava menatap Ayu dari atas sampai ke bawah dengan senyum menyeringai. Mas ngapain sih liatin aku kayak gitu? Pasti aku jadi jelek, kan? Makanya kamu lihat aku kayak gitu. Ayu merasa insecure sendiri. Jangan suudzon, sayang. Sebaliknya, kamu itu makin menggairahkan gemuk kayak gini. Seandainya ini bukan di rumah sakit, Mas pasti udah ajak kamu main kuda. Kudaan sekarang juga tahu nggak? Ucap Madava dekat telinga Ayu membuat Ayu mendelik. Apalagi saat Madava menggigit cuping telinganya. Mas, protes Ayu dengan pipi memerah tomat. Madava terkekeh. Pak Yanto sudah di depan. Mas mau ganti baju dulu. Madava pun segera berlalu dari hadapan Ayu sambil mengambil pakaiannya, yang memang sudah disimpan di sana dan segera bersiap. Beberapa saat kemudian Madava pun segera berpamitan dengan Ayu. Saat Madava pergi, Ayu mengisi waktunya dengan membaca novel. Ayu berdecak kesal. Ia mengumpat kesal. Saat membaca ada seorang suami yang begitu mudahnya diprovokasi oleh ibu dan kedua kakaknya. Hingga tidak mempercayai perkataan istrinya kalau anak yang ia kandung benar anaknya. Perempuan itu pun dicerai membuat Ayu kesal bukan main. Jadi suami kok bodoh amat, mau aja disetir orang lain. Meskipun itu perkataan ibu kandung sendiri, seharusnya dicek dulu kebenarannya. Jangan percaya gitu aja, entar ternyata anak yang Faza kandung benar anaknya baru deh nyesel. Ayu mengomel seorang diri, Bu Sanum izin pulang sebentar. Katanya akan kemari lagi nanti, sedangkan Raffi sedang tidur. Karena itulah Ayu menghabiskan waktunya dengan membaca novel sebagai hiburan. Saat sedang asik membaca, tiba-tiba terdengar suara pintu dan buka. Ia heran, siapa yang datang? Tapi mengingat Madava bilang hanya pergi sebentar saja. Ia pikir itu suaminya atau bisa juga ibu mertuanya. Namun dugaannya salah. Ternyata sosok itu adalah Gisela. Sontak saja Ayu berdiri dan menatap datar Gisela. Kamu, ngapain kamu di sini? Ketus Gisela yang berjalan terpincang masuk ke dalam ruangan. Tentu saja menemani anakku, ngapain lagi? Seharusnya aku yang bertanya padamu, mau ngapain kamu kemari? Balas Ayu ketus.
Bila sebelumnya ia akan bersikap ramah. Namun melihat sikap Gisela yang selalu menyebalkan terhadapnya membuat Ayu balas bersikap ketus. Anakmu, nggak salah, Gisela terkekeh mengejek. Sudahlah, nggak perlu berbasa. Basi, katakan kau mau apa kemari? Mau membujuk suamiku menikah denganmu lagi? Ucap Ayu dengan senyum mengejek. Gisela yang mendengar itu sontak melotot tajam. Kalau iya, kenapa? Apa kau lupa apa yang dokter katakan? Hanya bayiku dan Dava saja yang bisa menyelamatkan Raffi. Kalau kau memang menyayangi Raffi, seharusnya kau sadar diri dan segera mundur. Atau kau sudah terima aku jadi madumu? Aku nggak masalah kok jadi istri kedua. Tapi aku harap kau tidak cemburu nanti karena Dava pasti akan lebih memerhatikan aku. Ucap Gisela penuh percaya diri. Ayu menahan tawa mendengar kata Gisela. Matanya sampai berkaca karena geli mendengar perkataan itu. Ingin rasanya Ayu tergelak kencang. Tapi ia harus menahan diri agar tidur Raffi tidak terganggu. Bersambung.